Saya akan mempresentasikan alat tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Proteksi Sambaran Petir Termonitor di aplikasi Android berbasis web cloud. Ini adalah alat monitoring arus bocor pada arrestor level 2 yang kami buat. Nah, saya akan menjelaskan bagian luar dari alat tersebut. Di sini poin pertama adalah port power 220 VAC sebagai sumber power untuk alat ini. Poin 2 adalah port untuk current transformer untuk dihubungkan ke modul sensor PZTM. Poin 3 adalah fuse untuk pengaman rangkaian keseluruhan alat. Poin 4 adalah switch on-off untuk menyalakan dan mematikan alat. Poin 5 adalah tombol reset untuk mereset nilai counter jumlah sambaran petir. Poin 6 adalah TFT display 1.8 inci untuk menampilkan hasil deteksi sensor. Ini adalah bagian dalam alat kami. Alat ini menggunakan modul sensor PZIM004T. Modul sensor PZIM004T bekerja pada tegangan 5 volt DC. Modul sensor PZIM004T untuk mendeteksi nilai arus bocor dan mengolah data nilai arus bocor untuk diproses di microcontroller ESP3238 pin. Data hasil deteksi dikirim melalui komunikasi secara serial melalui pin RxTX. Ini adalah surge arrestor level 2 atau alat proteksi untuk bahaya sambaran petir pada jaringan listrik. Sedikit tentang tegangan surge. Tegangan surge adalah tegangan yang biasa terjadi pada jaringan listrik, bangunan gedung, atau rumah. Tegangan ini mengalami kenaikan yang sangat cepat dan panjang gelombang yang pendek. Tegangan surge menyebabkan induksi atau pengaruh arus petir yang masuk lewat kabel PLN atau lewat area-area yang dekat dengan instalasi panel, namun tidak langsung kena ke konduktor. Karena tegangan surge ini besarnya melebihi batas isolasi peralatan elektronik, jadi tegangan surge dapat menyebabkan kerusakan baik jaringan listrik maupun peralatan listrik kita yang sangat sensitif terhadap tegangan surge. Nah, fungsi surge arrestor level 2 ini untuk menetralkan arus petir yang masuk melalui jaringan listrik, jadi arus akan diblokir dan dibuang ke tanah atau ke ground dengan syarat Imax-nya 40 kA. Karena tim kami sulit untuk membuat simulasi sambaran petir, maka kami menyewa alat tester yang bernama LEC Tester untuk menggantikan simulasi sambaran petir. Di sini kita mempunyai alat tester yang bernama LEC Tester atau kepanjangannya Lightning Event Counter Tester. Nah, alat ini dikeluarkan oleh brand Erico untuk mengetes alat counter manual pada perangkat proteksi sambaran petir. Kenapa kita menggunakan LEC Tester ini? Karena pengoperasiannya cukup mudah. Di sini terdapat tombol on off. Di sini terdapat indikator ready. Di sini terdapat tombol untuk tester yang mana untuk melepaskan tegangan dan arus. Nah, arus dan tegangannya itu dikeluarkan melalui terminal 1 dan dijumper ke terminal 2. Sekarang saya akan mengetes atau menguji alat pemonitor sistem proteksi petir arrestor level 2 berbasis web cloud atau yang saya beri nama SCM001, kepanjangannya Surge Counter Monitor. Langsung saja saya nyalakan dengan menekan tombol power yang ada di sebelah kanan box. Nah, alat ini menggunakan tegangan input 220 volt AC.
Nah, sudah nyala. Ini tampilan alatnya. Ada jumlah sambaran petir, itu untuk counternya, dan arus bocor itu nilai arus bocor yang dideteksi oleh sensor PZIM 004T yang dihubungkan keluar dengan menggunakan sensor SCT-013. Sensor SCT-nya dihubungkan ke kabel yang terhubung dengan terminal 1 Erico dan masuk lagi ke terminal 2 Erico. Langsung saja kita nyalakan LEC testernya. Nah, jika indikator ready-nya sudah nyala, maka alat testernya sudah siap digunakan dengan cara menekan tombol tester yang ada di sebelah sini. Alatnya sudah siap. Langsung saja kita tekan tombol testernya. Nah, jumlah sambaran petirnya 1, arus nilai bocornya sekitar 0,49. Nah, ketika alat sudah ada nilai counternya, di sini juga terdapat tombol reset yang berwarna kuning. Ketika kita tekan, maka nilai jumlah sambaran petir atau counternya akan kembali mereset ke angka 0. Nah, seperti itu. Sekarang kita tes lagi. Kita nyalakan. Langsung kita tes. Kita tekan tombol testernya. Ya, masuk lagi 1 kali sambaran dan nilai arus bocornya 0,44 ampere. Kita coba lagi. Ya, sensor membaca counter yang kedua sebesar 0,46 ampere. Kita coba lagi. Ya, masuk lagi sambaran ketiga, nilai arus bocornya 0,49. Saya akan menguji coba pengiriman data alat SCM-001 ke spreadsheet dan Firebase. Spreadsheet sebagai database penyimpanan data dan Firebase sebagai penghubung ke aplikasi smartphone. Pertama-tama kita nyalakan dulu alat SCM-001-nya. Alat pertama-tama akan menghubungkan ke koneksi internet. Jika belum mendapatkan koneksi internet, alat akan pada layar TFT akan mengeluarkan warna hijau dan kuning untuk ngeblink. Jika sudah terkoneksi, maka layar TFT akan mengeluarkan warna hijau dan menampilkan jumlah sambaran petir dan arus bocornya. Pada hari ini, saya akan menguji coba alat SCM-001 menggunakan Lighting Event Counter Tester dari Erico. Alat ini biasa digunakan untuk pengujian counter manual yang ada di pasaran. Nyalakan alat testernya, lalu terlihat
pukul 12.50 diinjeksikan untuk mengetahui apakah alat STM001 dapat mendeteksi arus yang lewat pada alat Eriko. Selanjutnya mari kita lihat di spreadsheet apakah sudah masuk. Nilainya sudah terlihat masuk pada tanggal 13 Juli 2021 pada jam 12.51 dengan nomor alat STM001, jumlah sambaran pertama, dan besar arus yang dikeluarkan dari Eriko sebesar 0,46 ampere. Selanjutnya kita lihat di Firebase. Di Firebase juga masuk. Jumlah sambarannya adalah sambaran pertama dan besar arus yang dikeluarkan dari alat Eriko sebesar 0,459 ampere. Dibulatkan tadi di spreadsheet menjadi 0,46 ampere. Selanjutnya kita akan cek di aplikasi apakah masuk datanya. Ya, selanjutnya kita cek pada aplikasi smartphone. Ini adalah tampilan logo aplikasinya, sambaran petir. Menjalankan aplikasinya. Scan pertama dan ini scan kedua. Di sini kita bisa memilih apakah kita ini statusnya sebagai teknisi atau customer. Sini kita coba dulu sebagai teknisi. Di sini ada verifikasi kode yang akan diberikan oleh admin yang memegang database berupa spreadsheet. Di sini saya memasukkan kode verifikasinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau salah, maka akan muncul notifikasi kode verifikasi salah. Maka di sini kita bisa jadikan verifikasi kode ini sebagai pengaman kalau ternyata orang yang menggunakan aplikasi ini si customer, bukan si teknisi. Jika kode verifikasi benar, maka akan langsung ke login untuk teknisi. Sini ada tombol login, sign up, dan home. Home untuk kembali ke tampilan yang tadi. Kita memilih sebagai teknisi atau sebagai customer. Sini saya akan menggunakan fitur sign up dulu. Sign up di sini untuk mendaftarkan diri sebagai teknisi. Sini saya akan mencontohkan nama teknisinya Aji. Lalu masukkan email. Lalu passwordnya 1, 2. Password harus 6 digit. Misalkan tidak 6 digit maka ini tabelnya belum lengkap. Misalkan kita lengkapi dulu tabelnya. Kita isi nomornya. Nah, password minimal 6 karakter atau lebih. Maka kita ulang saja tadi. 6 karakter atau lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu password kita. Dan ini nomor teleponnya sudah kita isi. Baru 11 digit, satu lagi. Nah, lalu kita bisa tekan tombol registrasi. Jika berhasil, maka akan terkirim ke spreadsheet di data teknisi. Masuk tadi nama teknisi atas nama aji@gmail.com, lalu passwordnya dan nomor telepon. Sini
Yang memegang adalah admin. Jika sudah, maka kita coba untuk login. Ini untuk memasukkan email, kita coba email yang salah dulu yang belum terdaftar, misalkan aji1@gmail aji1@gmail.com. Passwordnya 123456. Mari kita coba login. Jika salah atau tidak terdaftar, maka ada notifikasi tidak dapat menemukan akun. Jika tidak terdaftar atau tidak masuk ke spreadsheet sebagai database-nya. Ya, kita coba email yang benar, yang password yang benar, aji gmail.com. Passwordnya 123456. Nah ya, kita login. Nah, jika benar yang ada di database di spreadsheet, maka langsung masuk ke bagian input data alat, di mana di sini adalah nama teknisi yang sudah didaftarkan tadi saat sign up sudah otomatis masuk. Selanjutnya nomor alat yang akan didaftarkan. Kita lihat dulu spreadsheetnya. Data alat di sini sudah terdaftar SCM 001 dan 002. Selanjutnya maka akan didaftarkan SCM 003. SCM 003. Nama perusahaannya kita contohkan PNJ. Nah, ini alamatnya Jalan Siwa Besi. Nomor teleponnya kita coba asal aja. Ya sudah, kita save. Maka akan terkirim ke spreadsheet dengan nama teknisi yang menginstalasi atas nama Aji, nomor alat STM 003, nama PT, PNJ, alamat Jalan Siwa Besi dengan nomor telepon yang kita daftarkan tadi. Jika sudah, maka logout. Selanjutnya kita kembali ke home. Selanjutnya kita coba menjadi sebagai customer. Nah, sebagai customer di sini buat tampilannya di sini ada search buat memasukkan nama PT. Di sini kita sudah mendaftarkan PNJ tadi ya. PNJ, oke, kita akan coba PNJ. Jika sudah terdaftar, maka akan langsung keluar nomor alatnya. Ya, alat yang sudah didaftarkan hanya satu, yaitu alat SCM 003. Kita pilih. Ternyata masih 0 karena data yang masuk adalah alat SCM 001. Dan ini hasil sambaran juga masih 0. Coba kita cari nama PT yang sudah didaftarkan atas nama
atas alat SCM-001, atas nomor alat SCM-001 yaitu PT Mega Star. Telah didaftarkan dua alat, yaitu SCM-01 dan 02. Di sini SCM-001 yang sudah ada ya dengan jumlah sambaran 1 dan besar arusnya yang dari Eriko sebesar 0,459 seperti yang ada di Firebase. Ini 002 juga saya inputkan sendiri secara manual. Besar arusnya 0,7, jumlah sambaran 12. Kalau kita memilih SCM-002, maka jumlah sambaran 12 dan besar arusnya 0,7. Selanjutnya, karena yang sudah masuk di spreadsheet adalah nilai SCM-001 yang dari alat, kita bisa lihat hasil sambaran yang masuk. Kita lihat di sini tadi yang kita coba adalah tanggal 13 bulan 7 tahun 2021 pukul 12:51, nomor alat SCM-001, jumlah sambaran 1 dan besar arusnya 0,46. Terima kasih.